kalian, Kiwi di sini dari kelompok podcast Pancasila dan kalian sedang mendengarkan podcast kami. Podcast di mana kami akan menjelaskan budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Terutama buat kalian semua yang penasaran tentang apa sih dampak-dampak budaya luar yang masuk ke Indonesia tuh, atau apa sih budaya luar yang masuk ke Indonesia tuh apa aja gitu loh. Kali ini aku gak sendirian nih. Kali ini aku bakalan ditemenin sama Aku Jessica. Sama aku Tiffany. Halo, aku Edwin. mungkin kita sedikit lihat-lihat nih sebenarnya budaya itu apa sih? Kalau menurut Edward Bernard Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sekarang banyak banget ya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kalau menurut kalian, sebenarnya apa aja sih budaya luar yang masuk ke Indonesia tuh? Kalau dari aku sendiri ya, kayak film, lagu, dance gitu ya. Anak muda sekarang lebih kerasa gaul kan kalau pakai lagu atau apapun yang berbau barat. Ya kan Iya, ya? iya, Padahal iya benar. lagu-lagu di Indonesia juga nggak kalah keren loh. Iya sih, Gimana nih benar. menurut pendapat Iva sama Edwin gimana? Kalau menurut aku sih ya ternyata budaya dari timur juga punya pengaruh negatif ke Pancasila. Kayak contohnya ya budaya pop di Jepang yang anime sama manga itu Kayak di populer. profil aku ini ya? Ah iya benar-benar profil kamu nih manga ya. Anime sama manga kan populer banget, populer. Maksudnya populer banget tuh kan ya di Indonesia. Mhm. Terus itu juga ternyata bisa mempengaruhi gaya hidup sama minat generasi muda di Indonesia kayak gini. Terus juga beberapa orang tuh ada yang nganggep kalau konten anime tertentu tuh punya pengaruh negatif sama nilai Pancasila. Terutama tuh yang mengandung unsur-unsur seperti kekerasan atau juga pemikiran radikal gitu. Gitu ya. Menurut Edwin nih, gimana? Kalau menurut aku sih, gaya hidup yang dari barat yang masuk di Indonesia misalnya jenis makanan, pakaian, dan pergaulan. Nah, muda sekarang kan suka gaya kebarat-baratan kan ya. Benar-benar. Benar. Benar. Nah, Sekarang juga banyak banget ya budaya fashion yang mulai masuk ke Indonesia nih. Kayak pakai crop top di publik, Oh iya. iya kan? iya benar. Ya. Terus pakai pakaian yang minim di publik. Kalau menurut kalian tuh sebenarnya itu kan pasti menentang ya sama Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut kalian sendiri ya, pendapat kalian sendiri itu tuh sebenarnya ke suatu kegiatan yang patut dicontoh nggak sih? Enggak sih. Menurut aku enggak juga sih. Kenapa kita nggak pakai batik aja kayak? Padahal batik tuh bagus kan. Motifnya juga banyak, Ya, Iya, iya warna-warnanya. bener ya. nggak bisa ngubah Benar. modelnya batik juga nggak sih? Kayak nggak harus selalu kebaya gitu. Iya, iya. Iya Sekarang benar. banyak ya Hmm. kayak batik-batik modern, kebaya modern gitu ya. eh Budaya luar tuh sebenarnya juga membawa positif ya, tapi beberapa ya. Kayak tergantung kita nyarinya gimana. Maksudnya gimana sih? Kayak pengaruh positifnya itu kayak kita jadi tambah kreatif gitu nggak sih? Oh iya sih, iya, iya, iya. Kita juga tahu banyak bahasa lain gitu. ada juga Dampak sih negatif kayak tuh. pengaruh makanan ke Indonesia gitu. Contohnya dari Jepang tuh ya ada sushi sama ramen. Nah itu tuh kok kalau kuliner di Indonesia bisa aja tergantiin sama sushi sama ramen gitu. Jadi kita nggak bisa melestariin kuliner di Indonesia. Bisa juga nurunin
nilai-nilai Pancasila gitu ya. Ya gitu ya. Ya nggak sih menurut Iya kalian? sih, iya ya aku setuju sih. Ya sekarang tuh banyak banget Ya, anak muda yang ngepost di Instastory kalau makan sushi nih ya, makan ramen nih, Ya, tapi kayak nggak pernah kalau apa kayak makan nasi padang makan ini kan nggak pernah ada yang jajanan gitu asal ya. Indonesia ini nggak pernah itu padahal ya. Iya. padahal nasi Padang lebih banyak dan kenyang. Ih, bener sih Iya, ya, bener ya bener setuju, bener. setuju, setuju sih. Tapi banyak kenyang. Bener, Ya Nggih. benar. itu tuh. Terus sekarang kan banyak nih yang lebih minat belajar bahasa asing daripada bahasa daerah. Karena katanya bahasa daerah itu susah banget daripada belajar bahasa asing. Kalau kalian tuh gimana sih? Kayak kalau menurut kalian itu tuh menentang sama nilai Pancasila nggak? Enggak juga sih sebenarnya, karena kalau kita butuh juga kan, misal kalau ada yang mau ngejar pendidikan. Nah, itu kan kita juga perlu kan, misal ke luar negeri kita perlu menguasai bahasa-bahasa asing lain gitu kan ya. Jadi juga perlu sih, nggak menentang. Buat Kalau mau ini gitu juga ya. gimana? Ya, itu tergantung orangnya. Oh, kayak gimana itu? Ya, orangnya kalau pengen belajar bahasa itu ya pasti bisa. Sebenarnya nggak salah sih ya. Mm-mm. Nah, juga Betul. Kita tuh bisa kembangin nilai-nilai Pancasila itu gimana? Kalau menurut kalian? Yang pertama, jangan tidur saat pelajaran PKN. Aduh. Meskipun ngantuk banget ya. Iya ngantuk banget Mbak Pungka tuh ngantuk banget ya kedengerannya, tapi kayak kita tuh harus tetap nyimak gitu untuk pengetahuan luas gak gitu. Hmm, Oh iya, melestariin budaya-budaya di Indonesia itu juga bisa ya. Benar-benar. Kayak ini gak sih? Kayak setiap hari apa atau apa gitu. Kayak apa ya? Pameran kesenian gitu. Hmm, bisa. terus Terus kayak TikTok, Instagram itu kayak kita sebarluasin gitu kayak buat mengenal budaya yang ada di Indonesia. oh bisa ya kayak misalnya kayak mungkin Ini yang bikin lagi terkenal, yang keraton itu. oh iya iya iya. Jadi kayak misalnya Rania, ya Rania itu kan dia kayak mempromosikan budaya Solo, kayak menggunakan kebaya, menggunakan batik di TikTok. Jadi semua orang itu jadi tahu, oh ini tuh Solo tuh kayak gini gitu. Mm-mm. Ya. Jadi kita juga bisa dong ngikutin kayak melestarikannya lewat YouTube mungkin bisa, Instagram, Twitter, masih banyak. Ya lewat sekolah juga bisa tuh ya. Kalau Bener di sekolah, lingkungan kita ada. ya sekolah tuh kayak bisa buat pameran seni gitu, karya anak-anak tentang budaya Indonesia. Nah, makanya kalau ada gelar karya jangan tidur ya. Bener. Jangan colot ya. hmm, Kalau colut nanti nilainya jelek. Benar. benar. Makanya kalian tuh kayak menurunkan nilai-nilai Pancasila. Betul. Iya, kita tuh menghargai orang, menghargai karya dengan tidak tidur saat orangnya presentasi. Aduh, Oh iya sampai benar. tuh. Siapa juga yang tidur? Siapa tahu? Mungkin yang dengerin ini Mungkin mungkin iya benar ada yang dengar nih bisa jadi ada yang tidur ini ya. Yang tidur disuruh keluar. Yang tidur dicium Edwin. Oh, Aduh. Oh, kalian udah denger ini, berarti kalian udah berada di penghujung podcast kita pada kali ini. Kita Yeay. kita mau
say thank you ke kalian semua yang udah mau dengerin ini. Kita harap kalian benar-benar suka sama podcast kita. And mungkin itu aja dari kita dalam kesempatan kali ini. Bye bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.